Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Rabu 29 April 2020, Gereja Katolik memperingati perayaan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Santa Katarina lahir di kota Siena di Italia Utara pada tahun 1347. Katarina kecil tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia melihat Kristus berada di atas gereja Santo Dominikus sedang memberkati dirinya. Hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya dan ia mulai banyak menyendiri untuk berdoa. Perilakunya ini kemudian mengetuk pintu hati orang tuanya dengan memberi izin kepadanya untuk bergabung dalam ordo ketiga Santo Dominikus ketika ia berusia 15 tahun. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan ia pun menjadi pusat perhatian semua anggota biara karena kerohanian dan kepribadiannya yang menarik. Pada masa itu, situasi gereja sedang kacau balau. Imam-imam dan hierarki gereja lainnya tidak menampilkan citra diri yang baik. Situasi itulah yang kemudian menggerakkan Santa Katarina untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menyurati Paus yang pada masa itu berkedudukan di Avignon untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Roma. Katarina juga ikut berperan dalam pembaharuan hidup membiara. Ia menulis banyak ajaran-ajaran yang turut mengembangkan gereja pada masa itu. Oleh karena itu, ia juga digelari sebagai pujangga gereja. Pada akhir hidupnya, barulah diketahui bahwa ia juga dikaruniai stigmata atau luka-luka Tuhan Yesus. Karena permohonannya sendiri, selama hidupnya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain. Katarina memiliki karisma yang besar dan turut mempengaruhi banyak pendosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Santa Katarina meninggal dunia pada tahun 1380 pada usia 33 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 8, ayat 1b sampai 8. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35-40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah roti hidup. Pernahkah Anda merasa memikul beban yang sangat berat dalam episode hidup Anda? Kami mengenal pasangan suami istri istimewa yang merasakan mengalami hal-hal demikian. Sang istri menderita lupus, penyakit yang sulit disembuhkan. Suaminya kemudian menderita kanker. Situasi hidup mereka terasa penuh beban ketika sakit lupus si istri bagaikan tidak bisa diobati. Terus-menerus mereka mencari pengobatan hingga harta dan uang habis, namun kesembuhan tidak bisa diperoleh. Ujar sang istri, "Ketika kami merasa tidak berdaya lagi karena tidak memiliki uang untuk berobat, kami terpaksa menghentikan upaya kami untuk mencari kesembuhan. Saya memutuskan untuk menerima saja komuni setiap hari. Berhenti berobat dan hanya menerima komuni, justru si istri memperoleh kesembuhan. Tapi beban hidup seolah tidak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian, si suami divonis menderita kanker ganas yang mengantarnya harus berobat di Singapura. Mereka tetap mengupayakan penyembuhan secara maksimal, namun berkaca dari kasus si istri, apapun situasi mereka, bahkan dalam situasi lemah karena kemoterapi di negara asing, suami istri ini tetap bertekad menerima komuni setiap hari, tidak pernah berhenti. Sesudah itu, mereka mengaku mengalami kejadian-kejadian ajaib dan memperoleh kesembuhan secara ajaib pula. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara mengenai Yesus yang berkata bahwa Dialah roti hidup. Yesus sudah menegaskan hal terpahit bahwa orang yang mendengarkan kata-katanya, bahkan melihat mujizatnya, bisa saja tidak mempercayainya. Namun Yesus menjanjikan bahwa roti hidup itu akan memberikan kehidupan abadi. Siapa yang datang kepadanya tidak akan merasa lapar dan haus lagi. Siapa yang berserah kepadanya tidak akan dibuang, dan siapa saja tidak akan hilang
tetapi beroleh hidup yang kekal. Suami istri itu telah membuktikan bahwa bahkan di dunia ini mereka telah menerima roti hidup yang menyelamatkan. Semoga kita pun demikian. Amin.